Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Eko Rasida dengan NIM akhir 31 akan menjelaskan tentang memahami dan menganalisis serta mempraktikkan cara menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, mempersiapkan asesmen diagnostik, dan menyusun bahan ajar. Penyusunan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah suatu rumusan terencana yang harus dikuasai peserta didik agar berhasil. Berikut 4 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, audiens, yaitu salah satu prosedur penyusunan tujuan pembelajaran terpenting. Misal ada murid dalam suatu sekolah dan kelas, dan ada mahasiswa di suatu perkuliahan. Yang kedua yaitu behavior, artinya tujuan pembelajaran ini agar mengetahui sejauh mana perubahan yang akan dilakukan peserta didik dalam tahapan pembelajaran. Contohnya adanya evaluasi di sekolah. Yang ketiga yaitu condition atau kondisi yang perlu diperhatikan dalam proses pelajaran sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Contoh, dalam perkuliahan dosen bisa mengajar dalam keadaan apapun, baik tidak ada LCD, mati lampu, atau pendidik akan siap setiap waktu. Pendidik juga memperhatikan setiap peserta didiknya dalam pengajaran apa yang akan ditangkap peserta didik. Dalam hal diskusi misalnya. Yang terakhir itu degree, atau ada batas minimum yang harus tercapai pada peserta didik, sehingga hal ini perlu diukur dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah suatu rencana sistematis yang mengarahkan proses mengajar untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Berikut langkah-langkah penyusunan alur. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus didasarkan pada kompetensi yang ingin dicapai di akhir fase, yang spesifik dan terukur. Yang kedua yaitu menyusun alur tujuan yang sistematis. Artinya, tujuan harus diurutkan dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Yang ketiga yaitu menyesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. ATP harus disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran yang diajarkan. Ini mencangkup gaya belajar siswa dan sifat dari materi pelajaran. Yang keempat yaitu kolaborasi antara guru sangat penting untuk memastikan ATP yang harmonis, terutama bagi mata pelajaran yang saling terkait. Dan yang terakhir yaitu fleksibel dan adaptif. ATP harus mampu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan siswa dan kondisi belajar yang berubah. Contoh alur tujuan pembelajaran yaitu misal mapel Bahasa Indonesia kelas 10 SMP lah. Contoh alur tujuan pembelajaran misal mapel Bahasa Indonesia kelas 10. Capaian pembelajaran yaitu siswa diharapkan dapat memahami ide pokok dan menganalisis pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menemukan ide pokok terperinci mengenai bab ini. Aktivitasnya yaitu guru menjelaskan, kemudian diskusi kelompok, dan lain-lain. Berikut asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah proses yang dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengevaluasi kesiapan siswa dalam menerima materi baru. Evaluasi yang dimaksud yaitu mencangkup pemahaman konsep-konsep dasar. Tujuan asesmen diagnostik ini yaitu untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, serta merancang strategi yang tepat, yang mana guru dapat memberikan pembelajaran yang efektif, personal, dan relevan. Menyusun bahan ajar. Ada 3 poin, yaitu prinsip dalam tujuan bahan ajar,
teknik dan strategi dalam penyusunan bahan ajar. Yang terakhir yaitu evaluasi bahan ajar. Berikut penjelasan tentang prinsip penyusunan bahan ajar. Keterikatan dengan tujuan pembelajaran, artinya bahwa setiap bahan ajar yang disusun harus memiliki hubungan langsung dengan tujuan yang ingin dicapai. Aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu rumusan tujuan dengan jelas. Setiap tujuan pembelajaran harus spesifik, terukur, dan sesuai dengan standar kurikulum. Yang kedua yaitu integrasikan konten dan aktivitas. Pasti bahwa materi, latihan, dan aktivitas yang disertakan dalam bahan ajar mendukung pencapaian tujuan tersebut. Penyesuaian dengan tingkat kemampuan siswa. Aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu penilaian awal. Untuk memahami kemampuan dan kebutuhan siswa, ini dapat dilakukan melalui tes diagnostik atau observasi. Berikut rancang bahan ajar berdasarkan tingkat kemampuan. Bagi materi menjadi bagian yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Misalnya, materi matematika dibagi konsep dasar, operasi hitung, dan kelanjutan seperti aljabar. Yang ketiga yaitu berikan dukungan dan remediasi. Dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkan seperti bahan ajar tambahan atau sesi bimbingan. Variasi metode. Metode pengajaran merujuk pada penyampaian materi. Berikut macamnya. Metode ceramah, yaitu penyampaian informasi oleh guru secara langsung. Diskusi, artinya diskusi kelompok atau kelas memungkinkan siswa untuk berbagi pendapat, bertanya, dan berpikir kritis tentang suatu materi. Simulasi, menggunakan situasi atau peristiwa yang disimulasikan untuk memberikan pengalaman praktis, misal simulasi percakapan dalam bahasa asing. Pembelajaran berbasis proyek, misal siswa mengerjakan proyek dengan jangka waktu yang panjang untuk bisa dilakukan penerapan keterampilan. Yang terakhir yaitu role playing, siswa berperan sebagai karakter atau situasi tertentu untuk memahami konsep dan situasi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Yang terakhir yaitu pendekatan multimodal, artinya menggunakan berbagai media dan bahan ajar seperti video, grafik, dan interaktif untuk mendukung pembelajaran. Teknik dan strategi dalam penyusunan bahan ajar. Pengertiannya yaitu bahan ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Prinsip penyusunan bahan ajar meliputi relevansi dengan tujuan pembelajaran harus selaras, kesesuaian dengan karakteristik siswa, keberagaman metode penyampaian. Yang ketiga yaitu teknik penyusunan bahan ajar. Dalam teknik ini meliputi analisis kebutuhan pelajaran, penentuan jenis bahan ajar, pengembangan isi bahan ajar, penggunaan bahasa yang sederhana, menyediakan latihan dan evaluasi. Dalam strategi penyusunan bahan ajar ada 3, yaitu strategi elaboratif. Maksudnya, strategi penyusunan bahan ajar yang dimulai dari konsep yang paling umum, kemudian berkembang menjadi lebih spesifik. Strategi pengulangan. Dalam penyusunan bahan ajar, pengulangan konsep penting sangat membantu siswa dalam memahami materi secara lebih mendalam. Yang ketiga yaitu strategi pemecahan masalah. Artinya, penyusunan bahan ajar dapat difokuskan pada pembelajaran berbasis masalah di mana siswa diajak untuk aktif mencari solusi dari masalah yang disajikan dalam bahan ajar. Terakhir, yaitu evaluasi bahan ajar. Adanya kejelasan materi, misal apakah bahan ajar mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, relevansi materi. Apakah bahan ajar relevan dengan tujuan pembelajaran? Yang terakhir yaitu kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Misal, apakah bahan ajar sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa?
Tersebut adalah penjelasan singkat dari kepahaman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.